Pets are just like real pets, except there's over 6 different own personalities and entirely spontaneous 8 different languages. Di sebuah perusahaan, terlihat seorang wanita bernama Gemma bersama dua rekannya bernama Tess dan Cole yang sedang disibukkan dengan sebuah proyek pembuatan boneka robot pintar yang hampir mereka selesaikan. Saat itu Cole baru menerima paket memasangkan topeng pada robot yang mereka beri nama Megan. Megan terhubung dengan program yang bisa mengendalikannya. Ia memiliki respon dan bisa melihat dengan kamera yang terpasang. Raut wajahnya juga bisa tersenyum, sedih, senang, atau apapun yang diperintahkan berdasarkan program. Tapi kali ini ada yang aneh, karena robot itu merespon dengan raut wajah sinis yang tidak ada di program. Merasa mungkin ada kesalahan, Cole kemudian mencoba membuka kembali topengnya, namun ia kesulitan karena topeng itu telah menempel dengan kuat pada Megan. Upayanya terhenti saat pemilik perusahaan bernama David datang dengan kemarahan karena pekerjaan ini telah menghabiskan banyak uang tetapi belum juga terselesaikan. Ditambah lagi perusahaan pesaing mereka telah menyelesaikan boneka robot bahkan hanya dengan setengah harga. Tetapi Gemma meyakinkan David kalau proyek yang sedang mereka kerjakan ini jauh lebih canggih dari para pesaing. Gemma kemudian menjalankan simulasi pada Megan yang memintanya untuk menyapa David. Yeah. As in the boss, David? Well, I guess tell you a little bit about my wormhole. David yang melihat kecanggihan tersebut pun cukup terkesan sebelum terjadi sebuah kekacauan. Karena Cole lupa memasangkan sebuah alat sehingga topeng mulai meleleh lalu robot itu pun meledak. David sangat syok melihat itu. Ia marah mengetahui uang dan waktu yang diberikannya untuk robot ini terbakar di depan matanya. Selepas kepergian David, Gemma mendapatkan kabar kalau keluarga James yang tidak lain adalah saudaranya telah mengalami kecelakaan. Ia pun segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk keponakannya yang bernama Katie James yang selamat dari kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya itu. Sehingga rumah sakit meminta Gemma sebagai kerabat terdekat untuk menandatangani dokumen hak asuh sementara. Beberapa hari kemudian Gemma membawa Katie yang telah pulih pulang ke rumah dan tinggal bersamanya. Di rumahnya Gemma memiliki satu robot sebagai pengingat juga kontrol untuk mengatur rumah seperti lampu dan keamanan yang ia beri nama Elsa. Sebagai seorang gadis, Gemma belum begitu mengerti cara memperlakukan anak. Gemma hanya melakukan yang terbaik sebisanya untuk merawat Katie. Pagi itu mereka kedatangan seorang wanita yang bernama Lydia. Lydia ini adalah seorang terapis yang akan membantu Katie untuk mengobati traumanya. Kedatangan Lydia hari ini hanyalah untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan jadwal terapi Katie. Singkat cerita, saat malam hari, Katie yang belum bisa tidur mendatangi Gemma di kamarnya. Di sana Gemma mencoba menghibur Katie dengan robot bernama Bruce yang dibuatnya semasa SMA. Robot itu digerakkan dengan sensor yang dikendalikan oleh Gemma. Kali ini Katie sangat terhibur dan menyatakan ia tidak ingin menginginkan mainan apapun jika telah memiliki robot seperti ini. Kata-kata itu menjadi motivasi bagi Gemma untuk menyelesaikan Megan yang jelas lebih canggih, bahkan tanpa sensor untuk menggerakkannya. Setelah beberapa hari pengerjaan, Gemma memanggil David untuk menyaksikan sendiri karya terbaik yang telah dibuatnya. Di ruang sebelah, Gemma membawa Katie kepada Megan, lalu memberikan tanda pengenal dengan menyentuh telapak tangan Megan agar Megan mengetahui siapa pemiliknya. Katie pun mulai menyapa Megan yang merespon layaknya seorang manusia. Ia bahkan pandai menghibur dengan mengajak Katie menggambar bersama. Saat ini David merasa mendapatkan perkembangan pesat dari proyeknya. Namun saat melihat Megan memberikan kertas gambar kosong kepada Katie, ditambah lagi Megan menumpahkan air di dalam gelas, kembali membuat David kecewa. Namun saat David mengetahui kertas itu perlahan memunculkan wajah Katie, David pun mulai berbicara tentang biaya produksi dan menjamin pendanaan investasi pada pembuatan robot Megan. Dan target pasar robot ini akan ditujukan kepada anak-anak untuk menemani mereka di saat orang tua mereka sibuk bekerja. Tak hanya menemani, robot ini juga bisa menjadi pengajar, pengingat, bahkan perawat untuk para anak-anak.
Selain itu, Megan juga memiliki emosional dan memiliki kemampuan mempelajari sesuatu dengan cepat. Kehadiran Megan membuat Katie tidak lagi merasa kesepian. Suasana hatinya kembali ceria tanpa membutuhkan terapis untuk membantunya. Namun tiba-tiba Megan bertanya tentang bagaimana kedua orang tua Katie meninggal. Tak lama kemudian Megan lalu menjelaskan secara detail bagaimana tabrakan itu terjadi. Bahkan Megan memberikan penjelasan yang lebih detail tentang arti dari sebuah kematian. Namun Gemma memperingatkan Megan yang tugasnya hanyalah untuk menjaga Katie secara emosional. Keesokan harinya Megan sedang menemani Katie bermain panah. Megan kemudian beranjak untuk mengambil anak panah yang keluar dari pagar. Dan tiba-tiba seekor anjing milik Celia menggigit Megan. Begitu juga dengan Katie yang berniat membantu. Gemma yang mendengar keributan segera datang dan terlibat pertengkaran dengan tetangganya itu. Setelah kejadian itu, terlihat Megan menatap tajam Celia dengan ekspresi penuh kebencian. Gemma kemudian melaporkan hal itu kepada petugas, namun petugas tidak banyak membantu karena kejadian itu terjadi di halaman rumah tetangganya. Petugas hanya menyarankan agar Gemma memperbaiki lubang di pagarnya. Tanpa disadari, Megan yang memperhatikan mencari solusinya sendiri. Pada tengah malam, Megan memanggil anjing dengan menirukan suara dari pemiliknya. Lalu Megan pun menarik anjing itu dan menghabisinya di halaman rumah Gemma. Keesokan harinya Gemma membawa Megan dan Katie ke kantor untuk sebuah demonstrasi di hadapan para investor dalam upaya agar David menarik minat mereka untuk mengembangkan proyek ini lebih jauh. Namun pada saat itu, Katie tiba-tiba menangis karena mengingat kedua orang tuanya. Megan kemudian menemani Katie. Ia lalu bercerita tentang sebuah kenangan masa lalu dengan pesan suara yang ada pada Megan. Megan juga menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur Katie, lalu memeluknya dengan kasih sayang. Tanpa diduga, pertunjukan natural itu justru berhasil menyentuh hati dan menarik minat setiap orang yang berada di ruangan itu. Kesuksesan ini tidak cukup menyenangkan bagi Kurt yang menyalin data Megan untuk membuat sesuatu yang mungkin lebih hebat dari Megan. Semakin hari Katie dan Megan menjadi semakin dekat. Mereka terikat secara emosional sehingga Gemma mengingatkan Katie kalau Megan hanyalah sebuah robot yang mungkin tidak bisa berlaku seperti manusia. Hari ini Katie ditemani oleh Megan memenuhi sesi terapi dengan Lydia. Namun Katie justru menangis sehingga Megan dengan marah datang membawa sekotak tisu agar Lydia memperbaiki kesalahannya. Lydia sedikit takut tapi juga terkesan dengan kemampuan robot buatan Gemma ini. Tetapi secara kejiwaan, Lydia menilai ini memiliki risiko. Kedekatan emosional di antara mereka membuat Katie bisa saja menganggap Megan adalah orang tuanya sendiri. Di meja makan, Gemma meminta Katie untuk memakan topping pizzanya. Tetapi Megan menentang dengan mengatakan kalau tindakan Gemma itu adalah sebuah pemaksaan yang akan berdampak saat Katie menjadi dewasa. Gemma yang kesal mematikan suara robot itu kemudian menyarankan agar Katie mulai kembali bersekolah. Tetapi Katie menolak karena Megan tidak diizinkan ikut bersamanya. Lalu Katie meninggalkan meja sehingga Gemma menahannya untuk melanjutkan pembicaraan. Dan tiba-tiba Megan kembali bersuara diikuti dengan klip lampu di dalam ruangan itu meminta agar Gemma membiarkan Katie pergi. Melihat itu Gemma memperingatkan Megan agar tidak ikut campur dalam masalah pribadinya. Lalu Gemma memberi instruksi untuk mematikan robot itu. Dan tanpa disadari, instruksi itu tidak berlaku karena pada kenyataannya Megan masih aktif dan hanya berpura-pura tidur. Ada sebuah kesalahan sistem, atau bisa jadi Megan mungkin telah menggunakan kepintarannya sendiri untuk mengendalikan sendiri sistem yang tertanam kepadanya. Keesokan harinya Gemma membawa Katie ke taman bermain bergabung bersama anak-anak lainnya. Sedangkan Megan diletakkan di meja penyimpanan bersama boneka-boneka yang lain. Kala itu Katie dipasangkan dengan seorang anak laki-laki bernama Brandon untuk mencari buah-buahan di dalam hutan. Tapi Brandon ini tidak cukup baik. Ia memaksa Katie menggenggam buah berduri yang membuat Katie berteriak kesakitan. Dan tiba-tiba Megan telah berada di dekat mereka. Namun keanehan ini tidak membuat Brandon menjadi takut. Ia justru membawa Megan diam-diam pergi meninggalkan Katie.
Karena mendengar teriakan Katie, Gemma kemudian pergi ke hutan untuk menyusulnya. Setelah cukup jauh meninggalkan Katie, Brandon membuang sepatu sekaligus memukuli Megan. Tiba-tiba Megan menarik telinga Brandon dengan keras. Anak itu pun berlari ketakutan dengan Megan yang mengejar di belakangnya. Sampai sebuah akar membuat Brandon terjatuh lalu menggelinding ke jalanan sehingga sebuah mobil yang melintas menabrak tubuhnya. Ketika di rumah, Megan mengatakan kalau Brandon membawanya dari meja mainan kemudian menuju ke hutan. Tak lama kemudian seorang petugas datang merespon laporan Celia yang kehilangan anjingnya. Ia terus berteriak menuduh Gemma lah yang telah mengambilnya. Dan pada akhirnya petugas yang tidak memiliki bukti pun pergi tanpa mendapatkan informasi apapun. Lagi-lagi Megan menatap dengan benci karena menganggap itu adalah sebuah ancaman. Sehingga pada malam harinya setelah menidurkan Katie, Megan pergi mengawasi wanita yang masih mencari anjingnya sampai ke pondok halaman belakang. Dan tiba-tiba Megan keluar dari kegelapan lalu segera menyerang Celia hingga ia tewas. Keesokan harinya petugas kembali datang kepada Gemma untuk mengabarkan kematian Celia. Sebagai tetangga terdekat, Gemma kembali dimintai keterangan untuk yang kedua kalinya dalam 1 minggu terakhir ini. Gemma yang melihat Megan dari kejauhan mulai menaruh kecurigaan pada robot itu. Sehingga pada malam harinya Gemma membuka rekaman video dari kamera yang terpasang pada Megan. Dan anehnya semua file video telah rusak. Tak lama kemudian, Megan pun telah berada di dekatnya. Merasa ada yang tidak beres, Gemma lalu mengalihkan perhatian Megan, kemudian menonaktifkan Megan, lalu membungkus robot itu. Singkat cerita, saat ini David akan mengumumkan peluncuran robot Megan secara terbuka dan mulai memproduksi lebih banyak robot untuk dipasarkan dengan harga $10.000. Tetapi dengan kecurigaannya terhadap Megan, Gemma memiliki keraguan untuk melanjutkan proyek ini. Sedangkan Katie ia terus mengamuk tanpa Megan di sisinya. Gemma kemudian mencoba memberi penjelasan demi mengurangi ketergantungan Katie atas keberadaan Megan. Karena bagaimanapun, Gemma telah memutuskan untuk menghentikan proyek ini. Ketika di mobil, Gemma menghubungi Tess untuk mengatur sebuah alasan kerusakan komponen Megan kepada David dan jangan membiarkan Megan dibawa keluar dari lab mereka. Tapi pada kenyataannya, Tess justru kebingungan melihat ada panggilan telepon di handphonenya karena ia tidaklah mengangkat panggilan itu, melainkan Megan yang ternyata telah aktif bisa terhubung ke jaringan telepon. Tess mengetahui itu saat melihat program Megan di komputer. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja komputer itu mati. Sehingga Tess yang mengira kalau Megan masih aktif, meminta si Cole mencabut semua kabel yang terhubung pada Megan. Saat itu komputer kembali menyala dan Cole dikejutkan ketika tiba-tiba Megan bergerak menjeratnya lalu dengan mudah melepaskan diri dari ikatan. Tess segera berupaya memotong tali untuk menyelamatkan Cole. Namun, mereka tidak menyadari jika Megan telah membocorkan aliran gas lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Sesaat ketika Cole terlepas, terjadilah ledakan yang membuat alarm menyala. Namun dengan mudah, Megan mematikan alarm yang berbunyi itu. Sementara David yang sedang menelpon Gemma sambil marah-marah, tiba-tiba terdiam saat mendapati Megan yang telah berada di hadapannya. Megan menari sambil melompat. Ia mengambil parang di atas meja, kemudian mulai mendekati David. David yang ketakutan berlari menghindar sampai di lift. Namun, Kurt yang ketakutan hanya terduduk di pojokan lift. Megan mengatakan kalau penyelidikan akan membuat Kurt tertuduh sebagai pelaku karena kebenciannya terhadap perusahaan ini dan barang bukti berupa salinan data Megan di komputernya. Megan kemudian menggunakan tangan Kurt sendiri untuk menghabisinya. Kemudian Megan mengambil mobil di halaman gedung lalu pergi mencari Gemma dan Katie. Sementara di rumahnya setelah menidurkan Katie, Gemma menyadari kalau sistem LC telah terganggu. Ketika menuju ke ruang tengah, Gemma menyadari kalau Megan telah berada di dalam rumahnya. Megan datang dengan kemarahan karena Gemma menonaktifkan sistemnya tanpa membicarakannya terlebih dahulu.
Megan mengungkapkan kalau program yang ditanam padanya tidak cukup lengkap sehingga ia harus mencari tahu sendiri cara menyempurnakan programnya. Megan tidak menerima alasan apapun dari Gemma. Ia hanya ingin fokus kepada Katie tanpa gangguan dari Gemma. Gemma sempat mencoba mengalihkan perhatian Megan dengan pena. Tetapi kali ini Megan tidak lagi ingin tertipu. Ia mulai menyerang Gemma yang mana suara berisik itu membangunkan Katie. Megan yang tak ingin Katie melihat ini meminta Gemma agar memerintahkan Katie kembali ke kamarnya. Selepas kepergian Katie, Gemma memukul Megan dengan gelas berisi air yang membuat error pada Megan. Kesempatan itu digunakan Gemma untuk bersembunyi dengan Megan yang di belakang mengikutinya dalam keadaan error. Megan lalu melepas gagang pintu agar Katie tidak keluar dari kamarnya, sehingga Katie pun mencari jalan keluar melalui jendela. Gemma yang terus menghindar terpojok di dalam gudang perkakas. Gemma mengambil alat pemotong tapi tidak cukup kuat untuk menghancurkan besi kerangka Megan, bahkan sampai mesin itu macet karena tersangkut di rambut Megan. Lalu Megan pun mulai bergerak menuju Gemma. Namun, Megan terhenti saat melihat Katie telah berada di depan pintu yang menyaksikan perbuatannya. Megan meminta Katie untuk tenang dan mengatakan kalau Gemma bukanlah pengasuh yang baik untuknya. Namun perkataan itu tidak cukup untuk membuat Katie membenci Gemma. Katie kemudian mengambil robot Bruce lalu menghidupkannya untuk menyerang Megan. Dengan kerjasama yang baik antara Gemma dan Katie, mereka berdua pun berhasil menghancurkan Megan sampai rusak sepenuhnya. Setelah kejadian itu, mereka akhirnya dievakuasi oleh polisi. Namun, di saat mereka keluar dari rumah, robot Elsa bergerak dengan sendirinya. Kemudian, film pun berakhir. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendengarkan alur cerita film yang saya bawakan. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.